pelatih? Semuanya lanjut sambil bilang ya 1, 2, 3. Baik, karena saya pelatih, kita menuju ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 03 Tegal Melati, yang saya hormati segenap Dewan Guru Pendidik dan Tenaga Pendidikan dari SD Negeri 03 Tegal Melati, dan tidak ketinggalan pula anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini, hari ini tanggal 23 Desember, kita semuanya alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat, sehingga hari Selasa tanggal 23 Desember ini kita semuanya diberi kesempatan untuk melaksanakan outing class menuju ke Semarang dan sekitarnya. Semuanya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam perjalanan kita selalu diberikan keselamatan, baik itu berangkatnya dan kembali lagi ke rumah tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah berhamdulillah syakirin alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa darba min jami khairati Allahumma inna nas'aluka sallallahu kebiatan berjaya wadawadan kepada Muhammad Allahumma hawin alaina syukatin Muhammad jadamnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana zalamna anfusana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.
2, 3. Selamat sore. Siapa kita? 03 Tegal Melati. Kita tiada habisnya. Baik anak-anak kembali silakan.
sebuah desa bernama Ngasem, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menentukan kepentingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klendeng. Nama yang diambil dari kelendeng pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klendeng seorang diri. Baru Klendeng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klendeng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian membawanya pergi untuk menemui anaknya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelindingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klendeng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klendeng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klendeng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klendeng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klendeng dengan berkata bahwa jika Baru Klendeng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klendeng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tukur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klendeng terbang dengan cepat ke Bukit Tukur. Perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya.
desa Patung dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Dia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba, seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian, Baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu, nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian, nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, gemuruh besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Klinting menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Klinting.
semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Klenteng, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Hai, apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. How far can we get if we sail?